Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." jawab Tuhan, Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Berdosa karena kita. Renungan oleh Romo Kardiaman Simbolon, Okar. Banyak hal menjadi penyebab seseorang bisa tersandung dalam dosa. Banyak faktor seorang anak jatuh dalam minuman keras, narkoba, dan pergaulan bebas. Demikian juga banyak hal yang melatar belakangi seseorang menjadi malas mengikuti kegiatan rohani dan akhirnya jauh dari gereja. Tapi salah satu hal yang paling sering terjadi adalah karena kita tidak menjadi contoh yang baik. Dengan kata lain, mereka tidak menemukan contoh yang baik dalam keluarga dan lingkungannya. Akhirnya mereka tersesat dan jatuh dalam dosa karena melihat hal yang sama dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Tanpa disadari, sebuah kesalahan berubah menjadi sebuah kebenaran. Sahabat Cafe Rohani, hari ini Yesus bersabda, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya kalau sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Perkataan Yesus ini terasa sangat keras. Ia hendak mengingatkan kita supaya jangan sampai banyak orang tersesat jauh dari Tuhan dan hidup lebih jahat karena melihat cara hidup kita. Sebagai orang beriman, sesungguhnya tidak pantas kalau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, betapapun kurang sempurnanya hidup kita, sebisa mungkin kita berhati-hati dengan segala perkataan, pola hidup, dan tindakan kita. Sebab semakin kita dewasa dalam iman, kita akan dijadikan panutan, teladan, atau contoh. Banyak orang akan senantiasa memperhatikan semua gerak-gerik dan tingkah kita. Kalau mereka menemukan kita ada pada jalur yang benar, mereka akan terdorong untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau ternyata mereka melihat kita jauh lebih buruk, maka sudah tentu hal itu menjadi sandungan bagi mereka. Singkatnya, jangan sampai banyak orang berdosa karena melihat cara hidup kita. Kalau itu yang terjadi, maka lebih baik batu kilangan diikatkan pada leher kita, supaya tidak semakin banyak orang tersandung karena kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.